Liburan telah usai, jadi waktunya kembali ke pondok. Assalamualaikum. Kurang lebih 3 pekan masa liburnya anak-anak pondok pesantren, dan hari ini jatah liburnya udah habis. Jadi mau nggak mau dengan berat hati lah kan kita antar anak raksasa ini balik ke pondoknya lagi. Padahal nih ya masa liburnya tuh lumayan lama, yaitu 3 pekan. Tapi kenapa 3 pekan itu rasanya kayak bentar aja. Ini kita singgah dulu di pondok pesantrennya untuk nyimpan barang-barang bawaannya, karena setelah ini kita mau jalan-jalan cari makan dulu. Dan ini adik aku mondok di pondok pesantren Hidayatullah Kabupaten Tanah Tidun, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Pondok pesantren ini berdiri sejak tahun 2020, jadi pondok ini belum begitu terlalu lama. Kenapa aku tahu? Karena salah satu adik aku juga alumni dari pondok pesantren ini, dan adik aku tuh salah satu santri pertama yang masuk di pondok pesantren ini, jadi dia tuh nggak punya kakak kelas gitu. Nah setelah dia lulus, lanjut lagi nih sama adik aku yang satunya juga masuk di pondok pesantren yang sama. Oke teman-teman, ini kita kembali ke cerita awal. Setelah nyimpan barang ini kita lanjut pergi makan bakso. Ini adik aku video call sama teman pondoknya yang kebetulan kita makan di warung yang sama, cuma beda meja aja. Setelah selesai makan ini kita lanjut pergi belanja perintilan yang mau dibawa ke pondok pesantren. Tapi ini kita belanjanya nggak banyak-banyak karena barang-barang yang lainnya tuh disiapkan sama mama sebelum berangkat tadi. Perintilan yang kita cari udah di tangan, ini kita bawa ke kasir dulu untuk proses pembayaran, karena setelah ini kita mau jalan-jalan ke Taman Pinus. Untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Tanah Tidun pasti tahu tempat ini, karena tempat ini salah satu tempat favorit yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Karena tempat ini selain cantik untuk foto-foto, biasanya tempat ini juga digunakan untuk acara ulang tahun, piknik, nongkrong, bahkan biasa dipakai sarana olahraga seperti senam dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sebenarnya ini udah menunjukkan pukul 5 sore, tapi ini anak belum mau juga balik pondok, karena katanya malas juga balik pondok karena teman-temannya lainnya itu belum pada datang. Jadi ya sudah, ini kita targetkan paling lambat jam 6 sore udah balik ke pondok lagi. Jadi masih ada kurang lebih sejaman lagi nih kita nyantai-nyantai di luar sebelum kita antar nih bocah balik ke pondoknya. Udah capek mondar-mandir di Taman Pinus tadi, ini kita lanjut lagi ke Sirim pinggir sungai, karena ternyata nih sejaman itu agak lumayan lama juga ya kalau ditungguin. Karena dari tadi rasanya nih kami udah mondar-mandir ke sana kemari, tapi jam itu kayaknya jalan di tempat. Jalan-jalan ke Taman Pinus udah, ke pinggiran Siring sungai juga udah. Ini kita lanjut lagi ke Taman Sedulur. Karena udah capek ke sana kemari, jadi sudah ini kita putuskan balik pondok sambil nunggu teman-temannya pada datang. Dan ini kita udah nyampe lagi di pondok pesantren Hidayatullah yang tadi. Nah teman-teman adik aku juga separuhnya udah pada datang. Jadi ya sudah, ini kita mau pamit pulang, tapi sebelum pulang ini kita mau cupek-cupeki dulu. Celah. Dan yaps, ini bocah drama lagi, katanya dia nggak mau balik pondok, katanya dia capek kalau di pondok, capek menghafal, capek belajar, capek ini itu, semua kegiatan di pondok dia tuh nggak suka. Maunya di rumah aja, nggak mau mondok lagi. Nanti kalau lulus pesantren ini nanti sekolah negeri aja, nggak mau lanjut pesantren lagi. Padahal dia tuh betah di rumah karena bisa main HP sepuasnya, dan tentunya bisa tidur sepuasnya. Misalnya nih dia selesai sholat subuh, dia bisa tidur lagi dan bangunnya jam 10. Syukur-syukur nih jam 10. Kalau datang ke boknya ini bisa-bisa mau sholat zuhur dia juga belum bangun-bangun. Nah kalau di rumah kayak gitu gimana dia nggak betah coba tinggal di rumah? Ambo, indahlah kita pulang-pulang nih, dari tadi peluk-pelukan, dari tadi salim-saliman, itu aja ulang-ulang dibuat. Berat ya bu, harus balik ke pondok pesantren lagi dengan sejuta kegiatan. Semangat ya. Jangan sedih ya dek, kakak di sini aja. Coba naik. Bye bye. Sampai di rumah tiba-tiba adik aku yang paling bungsu ini nangis karena katanya dia tuh sedih karena kakaknya udah balik pondok lagi. Rumah tuh rasanya sepi kalau nggak ada dia.